Piala AFF 2022. Pratama Arhan duet bareng Sandy Walsh dan Jordi Amat. Bagaimana nasib Shane Pittenema? Pratama Arhan dipastikan akan berduet dengan Sandy Walsh dan Jordi Amat di lini belakang Timnas Indonesia pada Piala AFF 2022. Bagaimana nasib Shane Pittenema? Jelang Piala AFF 2022, Pratama Arhan terlihat sedang berlatih bersama pemain Timnas Indonesia lainnya seperti Sandy Walsh dan Jordi Amat. Sebagaimana diketahui, proses naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat telah selesai. Nantinya Pratama Arhan akan menjadi rekan dua pemain naturalisasi tersebut di Piala AFF 2022. Namun, Shane Pittenema belum dapat dipastikan akan mengikuti Piala AFF 2022. Pasalnya, ia belum mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia. Meski proses naturalisasi telah disetujui DPR RI, Shane Pittenema masih menunggu surat keputusan Presiden. Berbeda dengan Sandy Walsh dan Jordi Amat, kedua pemain tersebut telah mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia bersama Pratama Arhan di Bali. Kabarnya, Sandy Walsh dan Jordi Amat bakal jadi tembok pertahanan di lini belakang bersama Pratama Arhan. Selain itu, Pratama Arhan dan Sandy Walsh juga membantu lini serang lewat umpan apik di posisi bek sayap. Berdasarkan 28 nama pemain Timnas Indonesia yang didaftarkan, tidak ada Shane Pittenema. Tidak adanya Shane Pittenema tentu menjadi kerugian bagi Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022. Namun, Shane Pittenema bakal digantikan Pratama Arhan yang mempunyai posisi sama, yaitu bek sayap kiri. Pratama Arhan merupakan pemain muda potensial yang bermain untuk Tokyo Verdy di J2 League. Meski belum mendapatkan kepercayaan pelatih Tokyo Verdy, Pratama Arhan mengalami perubahan saat membela tim asal Jepang tersebut. Dilansir dari YouTube PSSI, Pratama Arhan terlihat memiliki tubuh lebih kekar daripada sebelumnya ketika masih membela PSIS Semarang. Hal ini bisa menjadi bukti bahwa Pratama Arhan mengalami peningkatan fisik dan stamina setelah bergabung dengan Tokyo Verdy. Pratama Arhan tentu akan memaksimalkan performanya saat membela Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022. Dua formasi lini depan andalan Sintayong di Timnas Indonesia, lebih mantul pakai false 9. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong memang dikenal sebagai juru taktik yang memakai perbendaharaan strategi yang cukup melimpah ketika meramu sebuah tim. Tak jarang, Sintayong kerap menciptakan kejutan-kejutan dalam menerapkan formasi-formasi tertentu ketika menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Formasi yang pernah digunakan pelatih asal Korea Selatan itu memang cukup beragam, mulai dari pakem 4-3-3, 5-4-1, 3-4-3, dan berbagai variasi turunannya. Khusus untuk lini serang, ex-juru racik Timnas Korea Selatan pada Piala Dunia 2018 ini memang seringkali menggunakan skema 3 pemain di lini serang. 2 pemain diantaranya bertugas di sektor sayap, sedangkan satu lainnya jadi juru gedor. Untuk satu pemain yang biasanya diplot untuk mengisi posisi nomor 9 Timnas Indonesia, Sintayong memiliki 2 variasi yang berbeda. Berikut Bola.sport.com menyajikan penjelasannya. Skema yang paling sering menjadi andalan Sintayong bersama Timnas Indonesia ialah formasi 4-3-3. Di lini serang, biasanya ada 2 pemain sayap cepat yang menopang satu sosok target man. Dalam beberapa momen, pelatih asal Korea Selatan itu kerap memakai pakem seperti ini. Untuk nama-nama pemain yang dipasang biasanya menyesuaikan dengan kebutuhan. Dimas Derajat memang sudah seperti pemain yang paling diandalkan sejak mencetak debut internasionalnya kontra Bangladesh pada 1 Juni 2022. Salah satu contohnya, Sin menurunkan Sadil Ramdhani dan Witan Sulaiman untuk menyisir sektor sayap. Kedua pemain ini bertugas untuk memberikan servis kepada target man. Peran ini biasanya diberikan kepada Dimas Derajat. Sejak saat itu, striker andalan Persikabo 1973 ini tampil mengisi lini serang, mulai dari kualifikasi Piala Asia 2023 hingga laga FIFA Matchday kontra Curaçao beberapa waktu lalu. Namun, Dimas Derajat bakal absen di Piala AFF 2022 karena cedera. Jika memakai formasi ini, Sintayong bisa mencoba Ilyas Pasojevic. Salah satu skema menarik yang pernah diterapkan Sintayong ialah 5-4-1 dengan satu pemain yang berfungsi sebagai false 9 di lini depan. Momen itu setidaknya terlihat pada ajang kualifikasi Piala Asia 2023.
Pada pertandingan perdana grup A melawan tuan rumah Kuwait, Sintayong secara mengejutkan menurunkan Stefano Lillipali di lini serang. Dalam skema ini ternyata Stefano Lillipali lebih berperan sebagai false nine. Dia juga berhasil menjalankan fungsinya tersebut di lini serang. Keberhasilan Stefano menjalankan peran itu tak lepas dari posisi naturalnya sebagai penyerang sayap. Dia punya kemampuan dribble, kontrol bola, kecepatan, dan akurasi umpan yang mumpuni. Hasilnya saat itu 2 gol kemenangan timnas Indonesia dicetak oleh 2 gelandang, yakni Mark Klok via penalti dan sontekan Rahmat Irianto.